Assalamualaikum. Ketagihan lagi dengan bolu yang satu ini, sampai saudara pada tanya resepnya karena enak banget dan dikira pakai bahan premium karena lembut dan empuk sekali. Padahal bahannya sederhana dan simple, kalian wajib coba ya. Yang mau tahu cara buatnya, simak video ini hingga akhir. Jangan lupa like dulu video ini jika kalian suka dan subscribe channel Riana Res Kitchen untuk resep lainnya. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke tahap membuatnya. Untuk langkah yang pertama, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ukuran sedang, 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh vanili cair, dan 1 sendok teh emulsifir. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM ya. Selanjutnya, semua bahan ini saya mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, licin, dan berjejak selama kurang lebih 8 menit atau bisa disesuaikan saja dengan kecepatan mixer masing-masing. Oke, ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, licin, dan berjejak. Selanjutnya bisa matikan mixernya ya. Dan kita sisihkan. Untuk tahap selanjutnya saya masukkan 140 gram atau 14 sendok makan tepung terigu protein sedang. Masukkan juga 30 gram atau 3 sendok makan susu bubuk. Kedua bahan kering ini kita ayak bersamaan supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Setelah selesai, kita akan aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik ya, pelan-pelan saja seperti ini sampai benar-benar tercampur rata. Mengaduknya tidak perlu terburu-buru supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Di tahap yang terakhir, masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Tambahkan juga 1 sendok makan pasta red velvet. Dan setengah sendok teh pasta coklat. Lalu aduk kembali adonan menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak yang tidak tercampur rata atau yang mengendap di bawah adonan ya, supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Jadi ini harus benar-benar sampai tercampur rata. Oke, ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Tahap selanjutnya, semprot adonan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Di sini saya menggunakan cetakan puding yang berbagai bentuk ya teman-teman. Dan ini cetakannya sudah saya olesi menggunakan olesan Carlo tipis-tipis. Teman-teman juga bisa mengolesinya menggunakan margarin atau minyak goreng tipis-tipis ya. Semprot adonannya sampai penuh seperti ini teman-teman. Dan lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai dan adonannya habis. Oke, setelah selesai seperti ini, sekarang siap kita kukus. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan kukusan yang sudah panas dan airnya sudah mendidih. Lalu masukkan satu persatu cetakan berisi adonan ke dalam kukusan. Nah, setelah selesai, ini akan kita kukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit bisa dibuka. Wow, hasilnya cantik banget teman-teman, mengembang sempurna, gembul-gembul sekali ya. Bisa langsung kita angkat. Hasilnya benar-benar mulus, mengembang sempurna. Seratnya kelihatan halus sekali ya. Bisa langsung kita angkat dan kita akan langsung keluarkan dari cetakan. Mengeluarkannya dari cetakan jangan menunggu dingin ya, supaya tidak lengket. Untuk mengeluarkannya dari cetakan ini sangat mudah, tinggal ditekan-tekan saja kemudian sedikit dihentakkan. Dia tidak lengket sama sekali ya teman-teman. Mulus sekali, cantik. Kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Dan untuk mengeluarkannya ini tidak perlu menunggu dingin ya. Dalam keadaan panas harus langsung kita keluarkan dari cetakan supaya tidak pada lengket di cetakannya ya teman-teman. Nah, nanti setelah keluar dari cetakan, baru kita dinginkan dan baru kita topping ya. Jangan kita topping dalam keadaan masih panas.
Kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Oke, selanjutnya setelah bolunya dingin, kita akan semprot bagian tengahnya atau kita topping menggunakan keju lumer. Di sini saya menggunakan 160 gram keju oles yang dicampur atau dimix menggunakan 2 saset SKM putih ya. Nah, untuk teman-teman yang tidak suka keju, kalian bisa menggunakan coklat filling. Nah, setelah semuanya selesai, saatnya sekarang saya akan kemas. Di sini saya kemas menggunakan tray Mika Sushi. Nanti untuk ukurannya saya tulis di kolom deskripsi ya. Ini satu Mika isi 3, cantik sekali seperti ini hasilnya. Mantap banget ya. Lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai. Dan tara, ini dia hasilnya, resep red velvet keju lumer yang rasanya bener-bener enak banget. Satu resep jadi 12 piece dan jadi 4 Mika seperti ini teman-teman. Hasilnya cantik sekali, rasanya dijamin enak banget. Nah, ini dia tampilannya. Bukan cuma tampilannya yang cantik ya, rasanya juga dijamin enak banget, super lembut dan empuk. Kalian bakalan ketagihan. Nah, ini bisa ditutup seperti ini, cantik sekali ya. Ukurannya sangat pas. Untuk rincian harga model dan harga jual nanti saya tulis di kolom deskripsi seperti biasanya. Oke, sekarang kita akan buka, lihat serat bagian dalamnya. Wow, seratnya kelihatan halus sekali, super lembut dan empuk. Sekarang saya cobain dulu. Bismillah. Wow, rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Perpaduan antara susu, keju, dan red velvet ini beneran enak banget. Kalian wajib mencobanya ya. Manisnya pas, lembut, empuk, tidak bikin seret di tenggorokan. Jadi selamat mencoba, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update dan gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.